Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ratna Pujaningrum dengan NIM 2019-210353 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya yang membahas mengenai eksplorasi. Di mana dalam eksplorasi ini terdapat suatu tim yang bertugas adalah untuk mempercepat pengembangan proyek pada produk dari perusahaan atau industri. Nah, tim ini disebut dengan tim siklus cepat atau Fast Cycle Team, di mana tim siklus cepat adalah tim multifungsi atau multinasional yang sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan, di mana tim ini bekerja dalam jangka waktu yang panjang serta dibekali dengan sumber daya dan pemberdayaan yang cukup tinggi pula. Nah, bekerjanya tim ini dari perusahaan itu sangat berpengaruh dikarenakan bisa kita lihat bahwa perannya ini merupakan peran yang sangat penting dalam perusahaan atau industri. Nah, di bidang ini tim siklus cepat bekerja adalah untuk mempercepat suatu proyek pengembangan dari produk itu sendiri, sehingga dalam penciptaan sebuah produk itu lebih efisien daripada penciptaan produk yang sebelumnya dengan adanya tim siklus cepat ini. Kemudian yang kedua adalah adanya inovasi terbuka. Di dalam inovasi terbuka atau open innovation ini sendiri merupakan kegiatan yang memperluas pencarian dan juga pengomersialisasian dari ide-ide baru yang telah masuk dalam industri atau perusahaan. Nah, dengan adanya inovasi terbuka ini tentunya perusahaan memiliki peluang yang cukup besar untuk menerima setiap ide-ide baru yang ada, di mana dari semua karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut memiliki kesempatan yang banyak dan dapat mengembangkan ide-ide yang mereka punya untuk meningkatkan produksi dari perusahaan atau industri itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kewirausahaan. Berkaitan dengan kewirausahaan, di mana tujuan daripada kewirausahaan ini adalah untuk menciptakan mekanisme bahwa ide-ide baru yang telah dimasukkan dalam industri tadi atau yang telah ditampung dalam industri tadi itu dapat diutarakan, diterima dan juga diterapkan. Karena dalam hal ini sebuah ide-ide baru yang ada itu tentunya tidak hanya sekedar hanya untuk ditampung, melainkan adalah untuk diterapkan dalam pengorganisasian atau berjalannya industri itu sendiri. Bisa kita ambil contoh bahwa ketika satu orang dapat memiliki sebuah ide untuk membuat bahan bakar dari buah jarak. Kita tahu bahwa buah jarak itu adalah sebuah buah-buahan yang tercipta dari tanaman liar. Nah, banyak sekali orang-orang umum, kemudian bahkan dari perusahaan-perusahaan dalam lingkup perusahaan kita sendiri atau industri kita sendiri itu banyak yang tidak mempercayai dan kurang mendukung ide tersebut. Namun jika kita dapat berpikir lebih dalam, ketika sebuah perusahaan atau industri tersebut berhasil menciptakan buah jarak ini sebagai bahan bakar, maka bukan hanya finansial yang didapatkan oleh perusahaan, tapi melainkan juga hal ini akan membantu pemerintah dalam memfasilitasi dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan, misalnya eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya bencana-bencana alam dan lain sebagainya, dimana kita tahu bahwa bahan bakar yang ada saat ini itu tercipta dari bahan bakar yang bisa dinilai sangat langka. Jadi dengan penciptaan ide untuk mendukung pemanfaatan buah jarak sebagai bahan bakar adalah merupakan salah satu ide kreatif yang seharusnya didukung oleh perusahaan atau industri tersebut. Nah, di dalam sebuah kewirausahaan itu sendiri tentunya ada salah satu juara ide. Juara ide di sini atau yang bisa kita sebut adalah seseorang yang dapat atau mendukung secara penuh perusahaan yang memperjuangkan perubahan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, dengan hadirnya seorang juara ide tersebut menjadi salah satu emas atau berliannya dari sebuah perusahaan atau industri, di mana dengan adanya juara ide ini tentunya akan membuat perubahan, bisa membuat perubahan yang sangat besar bagi perusahaan, dan seharusnya perusahaan dapat memfasilitasi para juara-juara ide yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk memfasilitasi dari kewirausahaan sendiri diperlukan sebuah tim yang bertugas secara khusus, di mana tim ini disebut dengan tim usaha baru yang tugasnya adalah untuk memfasilitasi dan juga berkontribusi secara penuh dalam penciptaan inovasi yang besar. Nah, biasanya tim usaha baru ini bersifat sangat rahasia dan juga berpisah dari unit-unit yang lain. Nah, di sini kita bisa contohkan bahwa dengan adanya penciptaan tim
usaha baru dengan satu orang saja yang melaksanakan sebuah ide baru itu akan jauh lebih efektif dari pembentukan tim usaha baru itu sendiri. Karena kalau kita menciptakan sebuah produk diciptakan oleh satu orang, berapapun fasilitas yang diberikan, maka kurang efektif jika dibandingkan dengan pembentukan sebuah tim yang secara khusus dapat mengeksplorasi dari ide-ide yang telah tersampaikan atau ditampung tadi. Nah, kemudian satu variasi dari tim usaha baru itu sendiri disebut dengan second board, di mana second board di sini adalah tim yang bekerja secara khusus, bersifat rahasia dan berpisah dari unit-unit yang lain untuk mengembangkan ide-ide baru tersebut. Nah, peran second board di sini juga sangat penting bagi perusahaan atau industri, di mana dalam hal ini semua seharusnya suara dari para pegawai itu dapat diterima dalam perusahaan. Nah, di sini kita bisa nilai bahwa terkadang banyak perusahaan yang sangat sulit untuk menerima perubahan atau menciptakan sebuah perubahan karena banyak sekali yang berpendapat bahwa perubahan yang diciptakan itu hanya akan memperparah keadaan. Namun jika kita bisa mengkaji lebih lanjut, perubahan tersebut tentunya dapat meningkatkan kinerja dan juga produksi dari perusahaan atau industri itu sendiri, dimana kita bisa contohkan ketika para pegawai satu persatu memberikan ide kepada manajernya, kepada bosnya atau atasannya, hal ini akan sangat berpengaruh, di mana kita dapat menampung ide-ide tersebut dari bawah-bawahan tersebut untuk menjadikan sebuah produk yang baru yang belum pernah ada, yang akan menciptakan nilai finansial tersendiri sehingga dapat meningkatkan daya tarik serta pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya, cukup, terima kasih. Inovasi terbuka atau open innovation adalah jawab, memperluas pencarian dan pengomersialisasian ide-ide baru di luar batas-batas industri. Juara ide atau idea champion adalah jawab, orang yang melihat kebutuhan akan dan memperjuangkan perubahan produktif dalam organisasinya.